Ya, ini informasinya ada dari total 38 kabupaten kota di wilayah Jawa Timur, ini 32 kabupaten kota mengalami atau terkena dampak Merasakan ya, gempa dari yang adanya terjadi gempa kemarin. berkekuatan magnitudo 6,1. Kita akan langsung coba berbincang mengenai hal ini bersama dengan Gubernur Jawa Timur, Bu Kofifa Indar Parawansa. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu. Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ya. Bu Kofifa, kita ingin tahu dulu pertama mengenai penanganan tentunya terhadap warga yang terdampak di 32 kabupaten kota di wilayah Jawa Timur. Ini seperti apa penanganannya termasuk dengan juga pendataannya, Bu, untuk korban jiwa, luka dan juga kerusakan. Seperti apa yang bisa disampaikan? Iya, mungkin resonansinya ya sampai ke 32, tetapi bahwa yang mengalami dampak langsung, kemudian ada kerusakan-kerusakan sampai kepada ada yang luka itu pada dasarnya di 3 kabupaten. Jadi Kabupaten Lumajang sampai dengan pagi ini masih paling banyak yang terdampak. Kemudian kedua Kabupaten Malang dan ketiga Kabupaten Blitar. Koordinasi mulai kemarin siang saya bertelepon langsung dengan 3 bupati ini karena ini memang yang terdampak langsung. Pertama saya minta bahwa evakuasi warga itu diprioritaskan. Oke. Kebetulan tim lapangan, tim Tagana, relawan, Dandim, Kapolres juga sudah langsung kan saya koordinasi langsung Pangdam, Kapolda udah langsung ke bawah. Jadi mereka sudah sama-sama berseiring melakukan evakuasi. Kemudian saya memastikan bahwa ada titik posko yang terkonfirmasi supaya koordinasi itu relatif terkendali dan termonitor. Titik poskonya pertama berbasis desa karena dari satu kecamatan itu ada desa yang paling terdampak. Misalnya Tempur Sari di Lumajang itu kecamatan Tempur Sari yang paling terdampak itu di desa Tempurrejo misalnya. Sampai pagi ini pun yang terlapor paling banyak rumah rusak berat atau sedang ke arah berat itu di Tempur Sari. Ada 407 rumah rusak berat misalnya. Yang meninggal di Lumajang yang terkonfirmasi 5 orang. Oke. Kemudian di Malang 3 orang. Jadi Total 8 orang yang meninggal dunia ya, Bu ya? Iya. Oke. Yang terlapor kepada kami total 8 orang. Ada yang sedang dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar. Jadi Pemprov mengendalikan seluruh pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Saiful Anwar. Inilah yang berkoordinasi dengan Mardi Waluyo misalnya di Kota Blitar yang juga Ibu Hovifah terdampak lumayan parah. Iya. Ya Ibu, kita update informasi terbaru dari Kabupaten Malang terlebih dahulu Ibu. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan dengan Ibu Hovifah. Kita ke Nachota Yesida yang berada di Kabupaten Malang. Selamat pagi Nachota. Bagaimana kondisi terkini di sana? Karena informasi terbaru yang kami peroleh telah terjadi gempa susulan. Ya, Mirsa, di lokasi saya mengabarkan, tepatnya di Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur, ini baru saja sekitar kurang lebih 5 menit lalu, kami merasakan gempa yang cukup kencang terasakan. Dan terutama di warga di sekitar sini praktis memang panik. Bisa dilihat di belakang saya ini warganya berhamburan keluar semua, karena kebanyakan warga di sini rumahnya terdampak, Mirsa. Dan salah satunya juga di tempat saya mengabarkan, ini tadi ketika sekitar 5 menit tadi, terjadi gempa sekali lagi yang cukup kencang. Ini kemudian warga sekitar sini panik, berhamburan keluar. Dan kalau diketahui memang warga di sekitar sini ini juga kemudian tidur atau mengungsi ke lokasi yang lebih aman, termasuk tidur di halaman rumah ataupun di pinggir jalan. Saya akan mengajak Anda berbincang dengan salah satu warga yang tadi juga panik ketika gempa terjadi dan menjadi salah satu korban gempa di wilayah Kabupaten Malang. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Yayu. Mbak Yayu, tadi kita sama-sama merasakan gempa, tadi baru saja sekitar 5 menit. Gimana Mbak? Pasti kaget? Oh kaget banget, jantung serasa copot. Dan jantungan rasanya nggak karu-karuan. Mbak Yayu, ini kalau boleh tahu kemarin juga kita merasakan gempa juga di Jawa Timur, terutama di Kabupaten Malang sekitar pukul 2.
siang. Kalau boleh tahu Mbak Yayu kemarin kondisinya ketika gempa ini seperti apa dan apa reaksi yang dilakukan pada saat itu? Reaksinya sangat panik sekali, kita lari berhamburan, ya juga ada yang jatuh, ada yang hampir ketimpa runtuhan rumah, semuanya pada nangis dan juga pada terjatuh, tertabrak sama satu orang sama orang ketabrak, jadi jatuh semuanya berhamburan keluar rumah dan nggak karu-karuan deh, pokoknya semuanya nangis. Mbak, ini melihat kondisi yang belum pasti seperti ini, kemudian Mbak Yayu tidur ataupun mengungsi seperti apa Mbak dari tadi malam hingga tadi pagi ini pun masih? Tadi malam nggak tidur sama sekali karena tidurnya di jalan tengah ini ya, di jalan raya tanpa ada tenda. Takut ada gempa susulan, jadi cuma alas tikar saja, nggak ada yang tidur semalam karena takut ada gempa susulan. Tadi ini gempa susulan datang, semua juga pada merasakan getarannya dan sangat panik sekali. Mbak Yayu, sejauh ini sudahkah ada dari pihak mungkin pemerintah dari Kabupaten Malang meninjau lokasi kemudian bantuan, apakah sudah ada Pak? Belum ada bantuan, tadi malam cuma ada yang survei-survei gitu aja, belum ada sama sekali bantuan sampai sekarang ini. Mbak Yayu, ini kalau boleh tahu, kita kan sebentar lagi Ramadan, kemudian di kawasan Mbak Yayu tinggal di Kabupaten Malang ini terjadi bencana dan kita menjelang Ramadan 2 hari lagi, mungkin bagaimana Mbak, mungkin doa-doanya atau tanggapannya? Tanggapan saya mudah-mudahan dari pemerintah, dari negara segera mendapat bantuan. Karena tempat tinggal juga sudah nggak ada, cuma punya satu tempat tinggal saja. Jadi dimohon segera bantuannya. Sampai sekarang ini belum ada bantuan sama sekali. Berarti otomatis sejauh ini Mbak Yayu dan warga sekitar sini mencari ke lokasi yang lebih aman Mbak ya? Karena seperti yang barusan terjadi ini gempa kita tidak bisa prediksi ternyata. Iya, jadi nggak ada tempat tinggal, jadi tinggalnya di jalan ini yang tempat paling aman, nggak ada tempat lagi. Baik, terima kasih Mbak Yayu. Pemirsa, memang saya akan mengajak Anda untuk melihat beberapa lokasi di sini yang kemudian tadi memang kami melihat merasakan gempa yang cukup kencang, dan akibat gempa kemarin juga beberapa rumah di sini ini cukup terefek, yang kemudian memang lokasinya ini memang di kawasan Dampit, Kabupaten Malang. Dan ini saya mengajak Anda ke salah satu atau beberapa rumah yang terefek sekali, terimbas begitu di sini, di mana memang kondisinya cukup mengenaskan begitu di sini. Ini salah satu rumah yang berada di kawasan sekitar sini. Dan ini salah satu atau beberapa rumah yang cukup parah. Dan perlu saya garis bawahi lagi pemirsa, tadi sekitar kurang lebih 5 atau 10 menit lalu kami di lokasi Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur merasakan gempa yang cukup parah ataupun cukup kencang begitu. Di lokasi yang mengabarkan warga berhamburan panik. Nah, ini tadi sebenarnya bangunan di depan saya ini tadinya masih ada beberapa yang kemudian berdiri, kemudian ketika gempa susulan terjadi ini kemudian langsung tiba-tiba roboh. Di sini ada petugas yang kemudian memang membantu warga di sini untuk mengevakuasi sejumlah barang-barang yang ada di sini. Jadi masih mendapatkan dari BMKG gempa yang baru saja terjadi di kawasan Kabupaten Malang ini dengan magnitudo 5,5 skala Richter. Dan memang kami tadi sempat merasakan cukup kencang pemirsa. Warga pun berhamburan panik ketika tadi sebenarnya agenda warga ada pagi ini bersih-bersih perabotan ataupun juga rumah yang hancur. Dan ketika gempa terjadi kemudian memang panik keluar dan juga menghindar ke daerah yang aman. Saya akan mengajak Anda berbincang dengan salah satu petugas yang ada di sini, dengan Dandim 0814 Kabupaten Malang. Selamat pagi Pak Yusuf. Selamat pagi Mas. Pak Yusuf, ini kita tahu hari ini agendanya ataupun juga masyarakat untuk bersih-bersih. Ini kemudian tadi terjadi gempa susulan. Ini kita semua kaget. Ini bagaimana tanggapannya dari pihak TNI, Pak? Kita tetap mulai dari subuh tadi Mas, kita melaksanakan bantuan kepada warga masyarakat untuk percepatan. Karena kita tahu bahwa ada beberapa wilayah termasuk Dampit ini yang terkena dampak gempa kemarin. Nah, ini ada beberapa rumah yang membutuhkan pertolongan cepat, ada warga yang
istilahnya terluka ringan, nah kita langsung laksanakan evakuasi. Kita pertolongan di tempat, kemudian di puskesmas, apabila puskesmas tidak bisa menangani, kita bawa ke rumah sakit terdekat, yaitu di Kanjuruhan. Di samping itu juga kita menghindarkan trauma pasca gempa kemarin, apalagi kita sendiri tadi merasakan ada seperti gempa susulan ya Mas, beberapa detik kemarin di sini juga terjadi kaget, padahal kita juga di sini sedang membantu masyarakat untuk membersihkan puing-puing karena tidak semua rumah yang ada di sini runtuh. Nah ini ada cuma 1, 2 dan ini pun harus kita bantu agar tidak terjadi trauma yang ada di masyarakat di sekitar itu. Baik. Pak, ini kok peringatan bagi warga. Kita tahu ini kondisinya masih trauma, kemudian masih banyak rumah retak. Himbauan kepada warga biar agar nanti jika terjadi susulan seperti apa Pak untuk waspada? Ya, gini Mas ya, kalau misalnya kondisi seperti ini, saya sampaikan kepada warga jangan panik apabila ada semacam getaran dan sebagainya, segera kuasai diri, jangan panik. Lihat benda-benda di sekitar, apabila rawan runtuh, segera menghindar dari situ. Kemudian jangan langsung melaksanakan kegiatan apapun. Apabila dalam rumah, segera keluar rumah, cari tempat yang terbuka. Jangan sampai statis di rumah tersebut atau di dalam gedung atau di dalam ruangan. Terima kasih Pak Yusuf atas informasinya. Pemirsa, kita terus mengingatkan kepada warga, terutama di kawasan Malang, Jawa Timur sekitarnya untuk waspada. Seperti yang dibilang Pak Yusuf tadi bahwa apapun ataupun juga gempa susulan masih bisa terjadi. Warga diminta untuk waspada agar tidak panik, tidak termakan berita hoaks, terutama juga mencari lokasi yang lebih aman ketika dimungkinkan ada gempa susulan ataupun juga hal-hal yang rawan terjadi gempa kembali. Kami kembalikan ke studio di Jakarta. Baik, terima kasih Nachota Yesida atas laporan Anda langsung. Jaga keselamatan di sana, semoga sehat selalu. Itu tadi laporan dari Nachota Yesida. Sesaat lagi Bu Khofifah, kita akan kembali lanjut berbincang dengan Ibu Khofifah, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali hadir sesaat lagi.